Selamat siang, saudara-saudara peserta kuliah analisa laporan keuangan. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas kita dalam proses pembelajaran ini, maka sebaiknya kita berdoa dulu di tempat kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Bahasan kita pada siang hari ini adalah analisa sumber dan penggunaan kas. Jadi kita menganalisa dari mana saja sumber kas dan untuk apa digunakan kas itu. Baiklah, sumber dan penggunaan kas. Kas merupakan aktiva yang paling liquid atau paling cair atau merupakan salah satu unsur modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Berarti bahwa semakin besar jumlah kas yang dimiliki oleh sesuatu perusahaan, akan semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Tetapi suatu perusahaan yang mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya kas dalam jumlah yang besar, berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah dan mencerminkan adanya over investment dalam kas, investasi yang berlebihan dalam kas, dan berarti pula bahwa perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas. Jumlah kas yang relatif kecil akan diperoleh tingkat perputaran kas yang tinggi dan keuntungan yang diperoleh akan lebih besar. Tetapi suatu perusahaan yang hanya mengejar keuntungan, rentabilitas, atau profitabilitas tanpa memperlihatkan likuiditas akhirnya, perusahaan itu akan dalam keadaan illiquid, tidak liquid, apabila sewaktu-waktu ada tagihan dari orang tersebut, dapat disimpulkan bahwa kas
sangat berperan dalam menentukan kelancaran kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik. Baik penerimaannya atau sumber-sumbernya maupun penggunaannya atau pengeluarannya. Penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan ada yang bersifat rutin atau terus-menerus, dan ada pula yang bersifat insidental atau tidak terus-menerus. Jadi kata kuncinya adalah kas itu mesti besar, tetapi jangan sampai over investment, berlebihan. Yang baik adalah kas itu kecil, tetapi harus bisa dilakukan sedemikian rupa jangan pula terjadi kekosongan kas. Jadi harus direncanakan dengan baik-baik. Baik, kita sekarang melangkah kepada sumber penerimaan kas dalam suatu perusahaan. Pada dasarnya dapat berasal dari satu, hasil penjualan investasi jangka panjang. Saham dan obligasi contohnya. Aktiva tetap baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Aktiva yang tidak berwujud disebut juga intangible assets, atau adanya penurunan aktiva tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas. 2. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas. Sedangkan sumber yang ketiga, pengeluaran surat tanda bukti hutang, baik jangka pendek atau wesel, disebut juga wesel bayar, maupun hutang jangka panjang, hutang obligasi, hutang hipotek, atau hutang jangka panjang yang lain, serta bertambahnya hutang yang diimbangi dengan penerimaan kas. Sumber yang keempat adalah adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar
selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas. Misalnya adanya penurunan piutang karena adanya penerimaan pembayaran, berkurangnya persediaannya, saya ulangi, berkurangnya persediaan barang dagangan karena adanya penjualan secara tunai. Adanya penurunan surat berharga atau efek karena adanya penjualan. Sumber yang kelima, adanya penerimaan kas karena sewa, bunga, atau dividen. Dividen itu pendapatan dari surat-surat berharga. Dividen dari investasinya. Sumbangan atau hadiah maupun adanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada periode sebelumnya. Jadi bisa saja pajak itu berlebih karena adanya evaluasi mengapa pajak itu berlebih. Sedangkan penggunaan atau pengeluaran kas dapat disebabkan adanya transaksi sebagai berikut. Penggunaan atau pengeluaran kas yang pertama, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang, serta adanya pembelian aktiva tetap lainnya. Yang kedua, penarikan kembali saham yang beredar maupun adanya pengambilan kas perusahaan oleh pemilik perusahaan sebagai prive ini kalau di perusahaan perseorangan. 3. Pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. 4. Pembelian barang dagangan secara tunai. Adanya pembayaran biaya operasi
yang meliputi upah dan gaji, pembelian supplies kantor, pembayaran sewa, bunga, premi asuransi, advertensi atau iklan, dan adanya persekot-persekot biaya maupun persekot pembelian. Persekot-persekot ini acap dikatakan saudara-saudara sebagai panjar. 5. Pengeluaran kas untuk pembayaran dividen, bentuk pembagian laba lainnya secara tunai, pembayaran pajak, denda-denda, dan lain sebagainya. Itulah saudara-saudara, ada 5 penggunaan atau pengeluaran kas. Aliran kas masuk dan aliran keluar akan terjadi secara terus-menerus dalam perusahaan atau akan berlangsung terus selama hidupnya perusahaan. Jadi betapa pentingnya penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya kita membicarakan penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas. Penyusunan laporan perubahan kas atau laporan sumber penggunaan kas dapat dilakukan dengan meringkas jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Jadi berdasarkan data-data yang ada pada jurnal penerimaan dan jurnal pengeluaran kas, kita dapat menyusun laporan sumber dan penggunaan kas. Namun cara ini memakan waktu yang lama karena harus menggolong-golongkan setiap transaksi kas menurut sumbernya masing-masing serta tujuan penggunaannya. Dan cara ini hanya dapat dilakukan oleh internal analis yang memungkinkan memperoleh datanya dengan lengkap dan masih murni. Jadi internal analis yang melakukan penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas berdasarkan data-data dari jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Cara ini memakan waktu yang lama karena harus menggolongkan setiap transaksi kas menurut sumbernya masing-masing serta tujuan penggunaannya. Dan cara ini hanya dapat dilakukan oleh internal analis yang memungkinkan memperoleh datanya dengan lengkap dan masih murni. Bagi eksternal analis
maka penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas dapat dilakukan dengan menganalisa perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan yang dibandingkan antara dua waktu atau akhir periode serta informasi-informasi lain yang mendukung terjadinya perubahan tersebut. Dalam menganalisa perubahan yang terjadi, harus diperhatikan kemungkinan adanya perubahan atau transaksi yang tidak mempengaruhi kas atau non-cash transaction. Transaksi-transaksi yang tidak mempengaruhi uang kas antara lain adalah sebagai berikut. Adanya pengakuan atau pembebanan depresiasi, amortisasi, dan depresi terhadap aktifat tetap, intangible assets, aktifat tak berwujud, dan hosting assets seperti hutan dan lain-lain. Biaya depresiasi ini merupakan biaya yang tidak memerlukan pengeluaran kas. Perlu saudara ketahui, depresiasi adalah penyusutan aktifat tetap. Amortisasi, penyusutan dari hutan misalnya. Sedangkan depresi adalah penyusutan karena berkurangnya aktiva seperti misalnya pertambangan. Kalau sudah ditambang, tanah yang menyimpan bahan tambang itu tidak ada lagi harganya. Biaya depresiasi ini merupakan biaya yang tidak memerlukan pengeluaran kas. Pengakuan adanya kerugian piutang baik dengan membentuk cadangan kerugian piutang maupun tidak, dan penghapusan piutang karena piutang bersangkutan sudah tidak dapat lagi ditagih. Jadi saudara-saudara, depresiasi, amortisasi ini dan depresi tidak berhubungan dengan pihak luar. Yang berhubungan dengan pihak luar, misalnya waktu membeli aktifat tetap mesin, maka jurnalnya adalah utang dagang pada mesin. Nah, untuk membeli mesin yang baru, tentu dikumpulkan. Misalnya kalau 10 tahun umur mesin itu,
harganya 1 miliar, maka penyusutannya 100 juta. Jadi kalau sudah 10 tahun, berkumpullah 1 miliar yang kemudian dibelikan mesin baru. Karena mesin yang lama itu setelah 10 tahun misalnya tidak dapat lagi digunakan. Nah, selanjutnya turunannya adalah ketika melakukan penyusutan tiap tahun, maka biasanya adalah jurnalnya penyusutan pada akumulasi penyusutan, depreciation pada accumulated depreciation. Nah, ini tidak mempengaruhi pihak luar. Depresiasi ini tidak ada mengeluarkan uang kas. Begitu juga dengan accumulated depreciation. Kita lanjutkan. Tiga, adanya penghapusan atau pengurangan nilai buku dari aktiva yang dimiliki dan penghentian dari penggunaan aktiva tetap karena aktiva yang bersangkutan telah habis disusutkan dan atau sudah tidak dapat dipakai lagi. Seperti yang saya terangkan tadi. 4, adanya pembayaran stok dividen atau dividen dalam bentuk saham. Adanya penyisihan atau pembatasan penggunaan laba dan adanya penilaian kembali atau reevaluasi terhadap aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Terhadap transaksi-transaksi tidak mempengaruhi kas tersebut, harus dilakukan penyesuaian, yaitu adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian dan reversal jurnal atau jurnal pembalik. Di samping itu juga perlu diadakan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh akibat dari penggunaan dasar waktu atau accrual basis accounting. Jadi kalau dalam sistem akuntansi, transaksi itu dilakukan secara accrual basis accounting, yaitu adanya accrued dan deferred revenue and expenses, sehingga pos atau rekening-rekening yang bersangkutan menunjukkan penghasilan atau revenue dan biaya atau expenses tunai cash basis accounting. Jadi ada dua basis daripada atau dasar daripada accounting. Satu, accrual basis accounting, dan dua, cash basis
accounting. Penyesuaian terhadap transaksi yang tidak mempengaruhi kas tidak dimasukkan dalam buku catatan perusahaan, tetapi hanya dalam worksheet saja atau neraca laju. Karena seperti halnya penyusunan laporan sumber dan penggunaan modal kerja, maka dalam penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas dapat pula dilakukan secara langsung dari laporan keuangan atau dengan menggunakan bantuan worksheet maupun akun T. Untuk memberikan gambaran tentang cara penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas, maka berikut ini diberikan contoh dengan mengambil data neraca PT Indragiri yang diperbandingkan antara tanggal 31 Desember 2018 dengan neraca 31 Desember 2017 sebagai berikut, seperti yang tertera di bawah ini. Neraca yang diperbandingkan 31 Desember 2017 dan 2018. 31 Desember 2017-2018 naik atau turun. Jadi 1, 2, 3 kolom. Kita lihat di sini. Neraca 2 tahun PT Indragiri. Kas 2017 545.500. 2018 19.700. Naik 374, 300.740, ya, 374.200 naik. Piutang dagang 1.394.200 2017 2018 1.612.800 naik 288.600. Begitu seterusnya. Coba dipelajari sedemikian rupa sehingga diperolehlah nanti untuk tahun 2017 ya, jumlah daripada 8 aktif ini 5.826.900 dan 6 tahun 2017 dan
6.926.000 untuk tahun 2018, sehingga naik aktiva 1.059.100. Sedangkan dari jumlah akumulasi depresiasi sampai modal saham tahun 2017 5.896.900, sedangkan tahun 2018 6.926.000, maka naik 1.059.100. Dari neraca PT Indragiri yang diperbandingkan antara 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018, maka dapatlah disusun laporan sumber dan penggunaan kas sebagai berikut. PT Indragiri, laporan sumber dan penggunaan kas periode yang berakhir 31 Desember 2018. Sumber kas: 1. Hasil operasi selama tahun 2018. Laba bersih 521.900. Dapatlah kita lihat laba yang ditahan seperti naik 521.900. Kita lihat di atas laba yang ditahan tahun 2018 1.771.400, sedangkan 2018 2.293.300, naik 521.900. Jadi data-data yang ada di bawah ini ditambah dengan penurunan piutang wholesale dan seterusnya bisa kita lihat seperti contoh di atas. Dikurangi dengan kenaikan piutang dagang. Kita lihat kenaikan piutang dagang dari 1.394.200 tahun 2017 menjadi 1.612.800, maka naik 288.600. Piutang wholesale dari 500 menjadi 250 2018, turun 250. Begitu seterusnya. Jadi piutang wholesale turun 250.000. Begitu seterusnya, penurunan persekop biaya, kenaikan utang gaji,
depresiasi aktiva tetap. Bandingkan antara tahun 2017 dengan 2018. Jadi jumlahnya 474.000. Sehingga jumlahnya di sini menjadi 995.000. Dikurangi dengan kenaikan piutang dagang. Data-datanya di atas semua, kenaikan persediaan, penurunan hutang dagang, penurunan hutang wesel. Jumlahnya 521.700. 995.000 dikurangi dengan 521.700 menjadi 474.200. 2. Penjualan modal saham berkurang 600.000, maka 474.200 ditambah 600.000 menjadi 1.074.200. Penggunaan kas untuk pembelian gedung 400.000, pembelian alat kantor 150.000, pembayaran hutang dagang 150.000, jumlahnya 700. Data-data yang tiga ini bisa juga dilihat pada perbandingan neraca 2017 dan 2018 PT Indragiri di atas. Kenaikan kas 374.200. Keterangan. Nah, ini semuanya merupakan analisis. Jadi untuk menerangkan angka yang ada di laporan sumber dan penggunaan kas ini, bisa kalian memperjelasnya dari keterangan nomor 1 sampai dengan nomor 12. Nah, tugas kalian agar lebih memahami materi kita pada siang hari ini, buatlah laporan sumber dan penggunaan kas untuk 2 periode, yang contohnya, yang soalnya Anda sendiri yang mencarinya. Jadi buatlah laporan sumber dan penggunaan kas untuk 2 periode berturut-turut yang soalnya bisa dicari dari buku-buku atau internet. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Salam.